بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah salat subuh Masjid Baitul Mu'minin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan istiqamah di jalan Allah. Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah. Ini adalah tujuan utama, misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika suku Quraisy bisa ditaklukkan, maka semua suku-suku di Jazirah Arab mudah ditaklukkan. Dan jika kota Mekah bisa ditaklukkan, jika kota Mekah bisa ditaklukkan, maka daerah-daerah yang lain di Jazirah Arab juga mudah untuk ditaklukkan. Makanya ini menjadi misi utama Rasulullah SAW. Terlebih di Mekah ada Baitullah Ka'bah. Sampai Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang-orang Madinah dan yang ada di luar Madinah untuk merebut, menaklukkan kota Mekah. Tidak seperti biasanya dalam peperangan melawan orang-orang kafir Quraisy. Hanya pilihan-pilihan dari penduduk Madinah, maksimal 1.000 orang. Dan itu pilihan-pilihan. Namun untuk menaklukkan kota Mekah ini, Rasulullah SAW mengumumkan untuk semuanya berangkat.
Dan ini juga dikarenakan ada perjanjian yang diingkari. Jadi kembali tahun 6 Hijriah. Penaklukan kota Mekah ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Berarti sekali lagi 2 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Kita kembali mengingat tahun 6 Hijriah. Ada apa dengan tahun 6 Hijriah? 6 Hijriah ada wahyu perintah turun tentang kewajiban haji dan umroh. Kemudian Rasulullah SAW berangkat bersama 1.600 jamaah, 1.600 sahabat-sahabatnya. Seperti biasa, tentang umroh yang kita tahu, yaitu karena berangkatnya dari Madinah, beliau mengambil mikot di Dzulhulaifah atau di Bir Ali, mengenakan pakaian ihram, kemudian sudah niat ihram, beliau berangkat. Ingat, kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Karena kan tadi saya sampaikan, penaklukan kota Mekah, Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah tahun 8 Hijriah. Tahun 6 Hijriah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian sampai di tanah halal terdekat. Sampai di tanah halal terdekat, yaitu Hudaybiyah. Orang itu kan kalau ingin menunaikan umroh yang ada di Mekah, orang yang ada di kota Mekah, baik itu penduduk kota Mekah ataupun bukan penduduk kota Mekah, kalau ingin menunaikan ibadah umroh, maka dia keluar ke tanah halal. Keluar ke tanah halal untuk mengambil mikot dan niat ihram umroh. Pokoknya keluar ke tanah halal. Mekah tanah haram, ada batasannya. Keluar ke tanah halal, baru niat umroh. Tapi yang disunahkan ada 3 yang terdekat dengan tanah haram, tanah halal. Yang pertama Ji'ronah. Nanti di kajian Sirah Nabawiyah pagi ini ada kisah tentang mikot umrohnya Rasulullah dari Ji'ronah. Yang penting kita harus pahami dulu. Orang yang sudah ada di dalam kota Mekah, kalau ingin umroh, maka keluar ke tanah halal. Sama seperti jamaah Indonesia yang sudah berada di Mekah, kemudian mau umroh lagi, keluar. Sekalian city tour Arafah. Kemudian ngambil mikotnya di mana? Di Ji'ronah. Ini di Ji'ronah yang pertama. Dan yang kedua Tan'im. Yang ketiga Hudaybiyah. Ini dia. Ji'ronah, Tan'im, dan Hudaybiyah. Ji'ronah Rasulullah pernah ngambil mikot. Hudaybiyah kejadian ini tahun 6 Hijriah ini. Tan'im apa kaitannya sama Rasulullah SAW? Tidak ada. Hanya Rasulullah perintahkan Siti Aisyah untuk ambil mikot umroh di Tan'im.
Jadi Tan'im itu mikot umrohnya perintah Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kembali kepada tahun 6 Hijriah ini, ketika Rasulullah SAW mau menunaikan kewajiban ibadah haji dan umroh, sampai di tanah halal yang namanya Hudaybiyah, Rasulullah SAW perintahkan Sayyidina Utsman bin Affan untuk minta izin kepada orang-orang kafir Quraisy dan untuk memberitahu kalau Rasulullah dan 1.600 sahabatnya mau masuk kota Mekah bukan perang, tapi mau ibadah haji dan umroh. Tapi ternyata setelah dikirim Sayyidina Utsman bin Affan ke Mekah, Sayyidina Utsman dipersekusi, Sayyidina Utsman dianiaya, bahkan terdengar kabar info Sayyidina Utsman dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan itu sahabat-sahabatnya 1.600 itu untuk baiat, sumpah setia untuk membela, berjuang bersama Rasulullah sampai mati di daerah Hudaybiyah di bawah pohon baiatnya. Dan baiat ini diabadikan dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu, yang sumpah setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon, yaitu di daerah Hudaybiyah. Ada kalimat di awal ayat, sungguh Allah telah ridha. Maka baiat ini terkenal dengan Baiatur Ridwan. Dalam Sirah Nabawiyah ada judul Baiatur Ridwan, baiat sumpah setia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadilah saat itu perjanjian Hudaybiyah. Terjadi saat itu perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy, yang dohirnya atau isi perjanjian Hudaybiyah ini merugikan Rasulullah dan kaum muslimin. Di antaranya apa? Di antaranya Rasulullah SAW tidak bisa memaksakan orang-orang kafir Quraisy untuk masuk Islam, terlebih untuk menguasai kota Mekah. Nggak bisa. Dengan perjanjian ini tidak bisa. Itu diantara beberapa poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Tahun 6 Hijriah berlangsung 1 tahun, tahun 7 Hijriah. Kemudian tahun kedua, tahun 8 Hijriah. 2 tahun ini perjanjian Hudaybiyah. Tiba-tiba ada sebuah kejadian. Ada perang suku yang menjadikan perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau dilanggar berarti batal. Ketika mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah yang membuat batal perjanjian Hudaybiyah,
Maka inilah kesempatan Rasulullah SAW. Jangan sampai ada perjanjian baru lagi. Ini kesempatan Rasulullah SAW untuk menguasai kota Mekah, di mana kaum muslimin sudah kuat di Madinah. Tahun 8 Hijriah, di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW umumkan, dan Rasulullah umumkan di kampung-kampung sekitar Madinah, di luar Madinah. Akhirnya banyak yang ikut karena diberi kabar bahwasannya kita akan menguasai kota Mekah. Dan Rasulullah sangat optimis bisa, bahkan tanpa peperangan fisik. Karena apa? Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang banyak, dikepung kota Mekah dari beberapa arah sehingga menyerah tanpa ada peperangan. 10.000 sahabat-sahabat berhasil dikumpulkan. Ini paling banyak. Ini paling banyak. 10.000 berangkat bulan Ramadan dari Madinah. Mekah itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi Mekah itu lembah. Maka Rasulullah SAW perintahkan berkelompok-kelompok dari beberapa arah. Walaupun ada satu titik yang kontak fisik peperangan, terjadi peperangan yang menimbulkan korban jiwa dari orang-orang kafir sekitar 20, dari kaum muslimin 2 orang. Itu dari satu titik saja. Singkat cerita, Rasulullah SAW berhasil menguasai kota Mekah di bulan suci Ramadan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah datang al-fath, yaitu penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu wahai Nabi Muhammad melihat orang-orang banyak yang masuk Islam. Banyak orang-orang yang masuk Islam. Banyak sekali. Ada yang masuk Islam dengan senang hati, ada yang masuk Islam dengan terpaksa saat itu. Dan Rasulullah SAW menjamin keamanan mereka semuanya, walaupun tidak masuk Islam, aman. Kecuali beberapa orang, sekitar 9 orang, yang Rasulullah SAW umumkan, uqtuluhum walau kanu mu'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka walaupun berpegangan dengan kiswah Ka'bah. Tetap bunuh mereka. Kenapa? Karena keterlaluan, mulutnya lancang sekali menyakiti Rasulullah SAW, memusuhi Rasulullah dengan sangat pedas sekali mulutnya, sehingga Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk dibunuh. Jadi buronan mati, fulan diumumkan, walaupun gelayutan di kiswah Ka'bah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menghancurkan patung-patung. Jadi Rasulullah sucikan kota Mekah. Rasulullah bersihkan kota Mekah dari kemusyrikan, dari penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai itu semuanya, ada beberapa suku Arab di sekitar kota Mekah yang marah besar. Mekah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Mekah sudah dikuasai oleh Islam, yaitu suku Saqif dan suku Hawazan.
suku Sakif dan suku Hawazan. Suku Sakif ini tinggalnya di daerah Taif. Di daerah Taif. Ini mereka semuanya mengumpulkan orang-orang Arab di sekitar Mekah untuk menyerang Rasulullah SAW yang ada di Mekah. Rasulullah dengar itu. Rasul dengar rencana jahat mereka, akhirnya Rasulullah SAW keluar mencari mereka, langsung ke kampungnya, cari. Dan Rasulullah SAW bawa pasukan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena orang-orang Mekah yang baru masuk Islam juga ikut. Totalnya itu sekitar 12.000. Bahkan yang nggak masuk Islam, yang kafir pun ikut juga. Sekitar 12.600 tambahannya. 12.000 lebih. Mereka ikut Rasulullah SAW. Kemana? Menuju ke daerah Taif. Ke kampungnya suku Sakif dan suku Hawazan. Ini sahabat-sahabat Rasulullah SAW merasa pede banget bakal menang karena jumlahnya banyak. Dan peperangan ini dinamakan Perang Hunain karena kejadiannya di daerah namanya Hunain sebelum Taif. Dan ini diceritakan di dalam Al-Quran ada wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'ah. Dan ingat, pada waktu perang Hunain kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak, namun kalian hampir kalah. Jumlah itu tidak memuaskan kalian. Ini lihat. Jadi kaum muslimin ini, umat Islam itu sampai sekarang, dari dulu sampai hari kiamat, menang itu bukan karena jumlah. Menang itu bukan karena jumlah, bukan kuantitas, tapi karena kualitasnya. Menangnya umat Islam itu masing-masing dari kita ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita ini benar-benar berpegang teguh kepada agama Islam. Walaupun jumlahnya sedikit, daripada jumlahnya banyak tapi nggak ada kualitasnya. Ini Allah memberi kabar bahwasanya kemenangan umat Islam itu bukan karena jumlah. Ini mereka bangga dengan jumlah yang banyak, pasti akan menang. Ternyata Allah uji di awal peperangan, hampir kalah. Jadi kaum muslimin jumlah banyak, kan yang namanya Mekah itu kan gunung batu. Kemudian ada gunung di tengah jalan. Kaum muslimin lewat tengah itu. Ternyata mereka diserang dari samping, depan, tengah, belakang. Yang nyerang itu kan jumlahnya lebih sedikit, namun bikin kocar kacir. Pasukan kaum muslimin kocar kacir, hampir kalah. Hampir kalah mereka, putus asa mereka, namun disemangati oleh Rasulullah SAW yang ada di depan. Rasulullah turun dari kudanya, pindah ke keledai. Artinya apa? Rasulullah SAW pemimpin kamu tidak akan kemana-mana. Kuda kan larinya cepat, kalau keledai kan larinya pelan. Artinya apa? Rasulullah tidak akan kemana-mana, masih di sini walaupun keadaan seperti ini. Sampai beliau mengatakan, beliau berteriak, "Ana Nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah Nabi yang tidak berbohong, tidak pernah berdusta. Artinya apa? Kalian akan diberikan kemenangan. Dan aku adalah putranya Abdul Muttalib. Artinya aku orang pemberani. Aku adalah keturunan orang-orang pemberani.
Akhirnya dengan semangat dari Rasulullah SAW, maka para sahabat semuanya semangat lagi dan meraih kemenangan. Akhirnya kaum muslimin saat itu meraih kemenangan besar dan juga dilanjutkan ke Taif. Dilanjutkan ke Taif juga menang juga dan mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta rampasan yang banyak. Ini paling banyak harta rampasan perang. Mendapatkan onta 12.000 onta. Mendapatkan kambing 24.000 kambing. Banyak sekali. Mendapatkan perhiasan itu kalau kita rupiahkan itu miliaran. Ini dapat banyak sekali. Kemudian ini semuanya dibagi-bagi semuanya. Yang paling banyak dapat itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam dapat banyak. Orang-orang Madinah, orang-orang Ansor bahkan nggak dapat. Bahkan dia nggak dapat. Ini ada permasalahan di sini. Orang-orang Mekah dapat rampasan perang banyak sekali. Ghanimah ini, harta rampasan perang ini harta yang paling halal, nomor 1. Harta yang paling halal. Nomor 2, pertanian. Nomor 3, perdagangan. Nomor 1 adalah ghanimah. Orang Mekah itu yang baru masuk Islam, orang Mekah banyak sekali. Mereka banyak yang dapat. Orang Madinah, kaum Ansor malah nggak dapat. Akhirnya orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah ini menggerutu, bahkan ngomongin Rasulullah SAW. Di antara ucapan mereka, gerutunya mereka apa? Mereka mengatakan begini, yaghfirullahu li Rasulillah. Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Sampai ngomong begitu orang-orang Ansor. Yaghfirullahu li Rasulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasulullah. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Kok Rasulullah SAW ngasih orang-orang Quraisy dan tidak memberi kami? Wa suyufuna taqtulu min dimaihim. Padahal pedang kami ini basah dengan darahnya mereka dulu. Gimana ini? Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW. Masa kita nggak dikasih? Itu orang-orang Quraisy baru masuk Islam dikasih banyak, enak banget. Kita nggak dikasih, padahal pedang kita ini sering melawan mereka. Dari perang Badar, perang Uhud, ya kan? Rata-rata bersama melawan orang-orang kafir Quraisy. Berita ini didengar oleh Rasulullah SAW sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Rasulullah SAW minta orang-orang Ansor kumpul semuanya. Orang-orang Madinah, orang Ansor semuanya kumpul. Yang lain nggak boleh. Satu tempat, sediakan satu tempat khusus orang-orang Ansor aja. Khusus orang-orang Madinah aja yang datang, yang kumpul. Sudah kumpul semuanya. Sudah terkumpul semuanya. Akhirnya Rasulullah SAW ceramah. Rasulullah ceramahi mereka. Setelah mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan begini, ya ma'syarul ansar, ma qalatun balaghatni ankum. Wahai orang-orang Ansar,
ada omongan yang telah sampai kepada saya. Tahu kan omongannya? Paham kan omongannya? Ada omongan yang telah sampai kepada saya. Rasulullah mengatakan begini, alam atikum dhullalan fahadakumullahu bi. Bukankah aku telah mendatangi kalian dalam keadaan kalian ini tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian sebab aku? Bala ya Rasulullah, ya ya Rasulullah. Mereka mengatakan seperti itu. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Bukankah kalian dahulu saling berperang antara suku Aus dan suku Khazraj? Perang turun-temurun ratusan tahun. Kemudian Allah satukan kalian berkat aku? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, ya ya Rasulullah. Wa kuntum alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah dahulu kalian susah? Madinah itu dulu namanya Yathrib. Sebelum didatangi Nabi Muhammad, banyak wabah penyakit. Banyak wabah penyakit. Nabi masuk, Nabi berdoa, wabah penyakit itu dipindahkan ke daerah yang namanya Juhfah. Masih daerah Arab Saudi. Sehingga Madinah jadi bersih dari wabah, bahkan Madinah terkenal kota obat. Sampai ada turbah syifa. Tanahnya Madinah itu buat syifa, buat penyembuhan. Kalau dicampur dengan ludah. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau di Madinah sakit, jangan lupa obatnya pakai pasir tanahnya Madinah dicampur dengan ludah. Ucapkan begini, turbatu ardina, tanah Madinah ini biri kotiba dina, dicampur dengan ludah. Tushfi maridona, akan menyembuhkan yang sakit. Biidni rabbina, dengan izin Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca, jadi ambil ludah, tempelkan di tanah, kemudian taruh mana yang sakit, sambil mengucapkan turbatu ardina biriqati ba'dina tushfi maridana biidni rabbina. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Madinah jadi kota yang obat, yang tadinya banyak penyakit. Rasulullah mengatakan, bukankah kalian dahulu susah, kemudian Allah makmurkan kalian sebab aku? Mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan begini, ala tujibunani ya ma'syar ansar. Kenapa kalian nggak jawab atau nggak balas omonganku? Kenapa kalian nggak balas omonganku? Mereka mengatakan, balas gimana ya Rasulullah? Balas bagaimana? Balas omonganku tadi. Omonganku tadi itu, bukankah aku telah mendatangi kalian dalam keadaan kalian tersesat, kemudian Allah beri hidayah kalian sebab aku? Balas. Bukankah aku mendatangi kalian dalam keadaan kalian saling berperang, kemudian Allah satukan kalian sebab aku? Balas omonganku ini. Bukankah kalian dahulu susah, kemudian Allah makmurkan kalian sebab aku? Balas omonganku ini. Orang-orang Ansar mengatakan, bagaimana kami balas ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan begini, wahai orang-orang Ansar, ya ma'syar Ansar, lau syi'tum laqultum wala sadaqtum wala suddiktum. Wahai orang-orang Ansar, kalau kamu mau balas omongan aku dengan omongan balasan ini, perhatikan ini, kalian balas
omongan aku dengan omongan ini, kalian benar dan aku benarkan. Nih balasnya begini. Ataitana makhdulan fanasarna. Engkau wahai Rasulullah juga ketika datang kepada kami dalam keadaan kamu kalah dari Mekah, kemudian kami tolong kamu. Balas dengan ini. Ataitana matrudan fa'awainak. Engkau juga ya Rasulullah datang kepada kami dalam keadaan kamu diusir oleh orang-orang Mekah, kemudian kami kasih tempat. Ayo balas dengan omongan ini. Kamu benar kalau kamu balas semuanya ini. Orang-orang Ansor semua mengatakan, enggak ya Rasulullah, tidak. Enggak ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengatakan begini, ya ma'syar Ansor, wahai orang-orang Ansor, awajadtum fi anfusikum min ajli la'atan minad dunya ta'allaftu bihi qauman yuslimu. Wahai orang-orang Ansor, masa sih di hati kalian ada sesuatu kepada saya hanya gara-gara urusan harta rampasan perang, hanya karena urusan dunia. Ini masalah dunia aja, masalah pembagian harta rampasan perang. Jangan sampai di hati kalian ada sesuatu yang jelek sama saya hanya karena urusan dunia. Ala tardawna ya ma'syar Ansar. Apakah kalian enggak mau? Apakah kalian enggak suka an yarji'an nas bisyahad wal ba'ir? Orang-orang kembali ke rumah mereka. Orang-orang Mekah kembali ke rumah mereka dari perang nih. Dari perang dapat harta rampasan banyak, dibagikan oleh Rasulullah pada orang-orang Mekah, mereka pulang bawa apa? Bawa kambing, bawa onta yang banyak. Apakah kalian nggak senang wahai orang-orang Ansor? Lihat orang-orang Mekah tuh pulang bawa kambing, bawa onta, wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah. Kamu pulang ke Madinah bawa saya. Kamu nggak suka begitu? Mereka bawa dunia. Kalian orang-orang Ansor ke Madinah nggak usah bawa harta, tapi tetap bawa saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi demi Allah, apa yang kalian bawa yaitu aku lebih baik daripada yang mereka bawa yaitu ontak kambing, yaitu dunia. Akhirnya mereka menangis semuanya. Nah, Rasulullah setelah itu apa? Enggak tinggal di Makkah. Rasulullah kembali ke Madinah. Setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, tanah kelahirannya, beliau enggak tinggal di Mekah. Setelah perang, beliau masuk kota Mekah sambil umroh, mikot di Ji'ronah tadi. Sebelum masuk kota Mekah, mikot di Ji'ronah, kemudian masuk kota Mekah umroh, baru beliau pulang ke Madinah bersama orang-orang Ansor. Orang Ansor bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah lebih dari segala-galanya. Kalau kita dalam hati ada Nabi Muhammad SAW, dalam hati kita ada hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, diri kita menghidupkan sunnah, diri kita senang dengan ilmu warisan Rasulullah SAW. Apa saja yang kaitannya dengan Nabi Muhammad kita senang, itu lebih dari segala-galanya, lebih dari dunia dan isinya. Bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, siapapun pemimpin kita, siapapun presidennya, tetap dalam hati kita jangan kendor, jangan sampai merosot cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun keadaan dunia,
kita harus kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tidak akan susah, tidak akan ada susah, tidak akan ada kesumpekan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, semangatlah kita untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Semangat untuk menambah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semangat untuk meraih ilmu warisan Rasulullah SAW. Maka dengan ini semuanya kita akan merasakan keberkahan. Allah akan hilangkan kesusahan. Allah akan hilangkan kesumpekan karena Rasulullah yang terbaik. Dalam hati kita makhluk nomor satu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sudah nas Al-Quran ini. Ya, sudah nas Al-Quran. Jangan sampai Rasulullah SAW dinomor duakan dari orang tua, dari anak, dari keluarga, dari istri, dari kerjaan, dari harta, dari rumah. Itu semuanya di bawah Rasulullah SAW. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. 8. Kata Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, anak, saudara, istri, keluarga, harta, kerjaan, rumah. Semuanya harus di bawah Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya ini kita utamakan daripada Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan ujian pada 8 ini. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan, taufik, hidayah kepada kita untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan mata kita dengan melihat wajah indah Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzah dan di akhirat. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbal sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad an tusalli ala sayyidina Muhammad wa an tuhabbiba ilaina sayyidina Muhammadan wa an tuhabbibana ila sayyidina Muhammad wa an tukhalliqana bi akhlaqi sayyidina Muhammad wa an tarzuqana al-mutaba'ata li sayyidina Muhammad wa an tarfa al-hijaba bainana wa baina sayyidina Muhammad wa an tajma'a bainana wa baina sayyidina Muhammad bil awwali wal akhir wal zahiri wal batin was sirri wal alaniyah wal yaqadha wal manam wal hayat wal mamat fid dunya wal akhirah fi lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.